Bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, kita mulai lagi. Gimana hasil dari latihan tadi? Ada yang mau cerita? Ayo. Gimana hasil Alhamdulillah, latihannya? Alhamdulillah Luar biasa. sesuai dengan instruksi. Mudah ternyata Pak. Eh? Kalau dulu bingung Pak waktu masih CGP, bingung mau nanyakan apa, tapi pada saat belajar tadi sudah dikasih arahan, sudah dikasih poin-poin yang harus ditanyakan, jadi lebih mengerti. Oh seperti ini coaching gitu. Kalau Dan dulu entah apa yang kami tanyakan ke rekan CGP kami dulu Pak. Mungkin saya ketawa lihat rekamannya masih ada yang dulu ya, sampai yang sekarang. Terima kasih Pak, itu saja. Iya sayang, nggak boleh nangis. iya tuh kan ngomong ke saya langsung bikin orang nangis kan tuh Ibu Dwi bener-bener keterlaluan ya, bisa bikin nangis orang ya. Iya sayang jangan sampai nangis. Masa dia ngomong gitu aja langsung peserta yang lain nangis? Luar biasa. Silakan Pak Arsan. Terima kasih Pak. Kalau saya mungkin sedikit berbeda nih Pak dengan Budu tadi gitu. Kalau saya di praktek pembelajaran tadi eh, menemukan ini Pak, eh, apa ya? Karena saya tidak pakai contekan sih, tapi pakai contekan kadang HP-nya mati mati gitu, tidak di print sesuai dengan instruksi Bapak tadi gitu kan. Akhirnya ada pertanyaan yang eh, tidak bolak-balik sih gitu, tapi kadang saya belum dapat inti dari obrolan bersama coachnya gitu. Untuk menemukan obrolan itu biar dapat tuh dipancing-pancing terus, dipancing-pancing terus. Nah itu yang agak saya kesulitan gitu Pak sampai apa sih ini poinnya dari pembicaraan sampai dia memang punya aksi gitu. Itu tadi Pak yang sedikit cerita saya ketika mempraktekkan praktek Oke. coaching tadi. Ya, jadi pendetilannya harus dikuatkan. Pendetilannya, KDRT-nya yang harus benar. Iya, Pak. Ya, kalau KDRT-nya nggak benar nggak ketemu ntar. Ya, ngomong-ngomong yang lain dengerin nggak Pak tadi Pak Arsan ngomong apaan? Jelas nggak suaranya? Jelas. Oke. Yang lain mau kasih pendapat tentang kendala Pak Arsan? Saya Pak ya. Jadi Boleh, boleh. yang dilakukan oleh Pak Arsan itu kurang lebih juga kami alami tadi. Mm-mm. Mungkin kami ada tambahan dengan kendala sinyal tadi ya. Pak Arsan tadi sama kayak saya ya Pak ya. Saya tuh terasa gatal tenggorokan saya ini mau apa ya mau terlibat langsung gitu nah. Tapi oh ya sabar sabar saya coachnya jadi nggak boleh masuk ke dalam. Jadi saya pas mendampingi Ibu Utami itu saya pengen Ibu Utami itu jauhnya ke arah sini gitu loh Pak. Tapi kok tidak sampai ke situ jawabannya kan. Kemudian tadi kan saya tanya apa lagi? Udah cukup apa lagi? Udah cukup. Tapi sebenarnya yang diminta itu yang perasaan saya ya Pak ya itu belum sampai ke arah tujuan saya walaupun itu sebenarnya kan punya masalah Bu Utami gitu nah cuman itulah tadi tuh tenggorokan ini gatel gitu loh Pak pengen ikut interupsi di situ pengen Jadi mendalami garuk. lebih jauh ya Gatal ya sabarnya garuk. masih iya sabarnya masih perlu dilatih ini Pak sabar untuk tidak terlibat di dalam itu gitu nah bahwa kita hanya menggiring hanya membantu coach kita untuk menyelesaikan masalah sendiri gitu nah itu yang pertama yang kedua tadi kendala sinyal kami tadi Pak. Saya dengan Bu Utami itu harus mengulang berkali-kali tadi karena suara saya ada, suara Bu Utami yang nggak ada. Bu Utami dengar suara dia yang terputus-putus gitu. Jadi kalau coaching lewat internet ini Pak, lewat apa daring kayak gini, ternyata capeknya malah luar biasa dibandingkan dengan bertemu langsung gitu ya Pak ya. Salah, Bu. Heeh. Salah. Kalau Ibu mau latihan pakai WA call aja, jangan pakai video. Ya kita juga pengen lihat ekspresi mukanya, kemudian juga gimana ya, karena tadi udah terlanjur langsung di ruang Zoom itu tadi kan. Oh ya, Udah oke. berkali-kali jadi selesai itu pas mepet jam 1 gitu nah habis itu baru pulang jadi tadi pengalaman yang luar biasa ya Pak ya memang benar yang dikatakan Ibu Dwi itu kalau dulu kita apalagi saya angkatan 5 ya meraba-raba apa sih yang mau ditanyakan catat-catat dulu kalau ini karena sudah disediakan dengan lengkap sekali
ini apa malah lebih terarah gitu. Tapi ada juga batasannya karena ini tadi saya ingatnya nggak boleh ditambah, nggak boleh tambah. Ah, saya ini tenggorokan ini saya gatal ini pengen nambah itu Pak. Susah kalau tidak improve kalau guru-guru itu ya kalau terpaku dengan teks kami susah. Pasti akan ada kata-kata tambahan yang kami masukkan gitu. Nah, harusnya habis habis ngomong itu, harusnya nggak itu ya, nggak boleh nambah. Tapi kayak mana ya Pak ya karena terbiasa jadi guru improve gitu. Jadi itu udah kebiasaan jadi seperti itu Pak. Gitu Pak pengalamannya tadi Pak. Terima kasih. Ya, sejujurnya teman-teman boleh aja improve, tapi nanti, tidak sekarang. Saya pengen Anda terbiasa dulu dengan praktek baiknya, yaitu apa? Skrip yang saya bikin tuh udah praktek baiknya. Nanti kalau udah jago, udah biasa, udah bisa bedakan, baru boleh diimprove. Ambil contoh gini, ini ibu disuruh masak, ini dikasih resepnya, bumbunya segini. Lalu ibu improve, saya mau improve tambah ini, rasanya pasti beda. Ya, kalau ibu udah biasa, udah ngerti, nanti ini kayaknya bahannya jahenya agak kurang nih. Jahenya memang kalau pakai pakai setengah gram itu atau 10 gram itu dibilang di resep, tapi karena nih bahan jahenya kurang ya udahlah, dia kurang matang kita tambah lagi jahenya barang sedikit lagi karena kurang nendang. Nah, itu boleh. Tapi kalau rasanya ibu belum kuat ya belum boleh. Nanti akan ada waktunya di mana boleh kok. Yaitu Iya. kapan ketika ibu merasa udah bisa. Pak, Ya, nanya boleh nggak Pak? nggak boleh. Pak, kalau misalnya kan tadi Tetap kan aja udah nanya. latihan sama sama Bu Amel. Misalnya Bu Amel jawab misalnya apa solusi-solusinya? Bu Amel bilang, "Saya solusinya misalnya koordinasi dengan rekan sejawat." Terus saya sebagai coach tuh boleh nggak respon? "Oh, bagus itu, Bu." Boleh nggak, Pak? Boleh aja kalau ngomong bagus atau komen. Jadi seorang coach Oh. harusnya ada satu yang nggak diajarin di sini, dia harus acknowledge. Acknowledge itu pengakuan. Wah, ibu idenya bagus-bagus ya. Wah, saya Boleh banyak nggak tuh, Pak? belajar loh. Boleh. Karena ibu nggak nambahin ini kan, nggak nambahin harus kasih ide ibu. Ibu nggak kasih ide. Ibu cuma pengakuan aja. Hmm, Kalau kalau misalnya pengakuan malah bagus. Kalau misalnya kita memperjelas, misalnya tadi kan Ibu Amel bilangnya CGP, terus saya memperjelas CPP Ibu gitu. Itu boleh, Pak? Itu bukan Soalnya, memperjelas, Bu. Itu mengkoreksi. oh ya, misalnya seperti itu boleh, Pak? Kalau mengkoreksi hanya salah kata, bukan mengkoreksi ide, boleh. Oke, Bedakan ya mengkoreksi ide sama mengkoreksi salah kata. mm, Bisa paham bedanya kan? beda, Pak. Ya udah. Mm. Ya, makasih. Ada lagi? Aman, Bu Amel. Udahlah, jangan terlalu terpaku dengan aturan memang, tapi bukan dalam konteks kita butuh latihannya. Nanti teman-teman, kalau Anda punya teman baik yang Anda yakin nggak akan share ini ke kelas di umum, tapi share-nya individu, silakan share itu skrip. Ya, saya nggak mau skrip itu nyampe ke pengajar lain karena mereka akan tersinggung. Itu yang saya nggak mau. Tapi kalau anaknya dapat tanpa ketahuan sama pengajarnya, fine-fine aja. Dan saya yakin begitu dapat skrip itu, begitu latihan pasti beda banget. Temennya kok ngomong gini, kok kamu ngomongnya teratur ya? Oh iya, gua ada contekan ya. Ya kalau Anda nanti mau latihan sama kelas sebelah yang di itu boleh aja, saya nggak keberatan kok. Cuma satu aja pesan saya, ya jangan sampai dibawa ke kelas. Besok kan masih ada pagi, setelah itu kan udah nggak ada lagi. Anda mau baginya ntar malam boleh, antar mau baginya besok boleh. Ya, yang paling penting adalah itu semua akan terpakai nanti buat nilai Anda di apa yang hari kedua besok kan ada video yang direkam dan itu yang kami nilai. Nah penilaiannya harus bagus. Oke ini udah ada semua ya, walaupun nggak ada videonya. Sudah. Pak Itu nanya lagi boleh, Pak? boleh. Bu It, Eka kemarin kan nanya-nanya, sekarang banyak nanya iya, Pak. Ini soalnya tadi pas saya mencoba template ini ada yang bingung, Pak. Ketika Boleh. apakah mana kolega tadi ya, Bu? Nomor berapa ya? Ini, apakah adakah teman kolega ibu yang jago di bidang ini? Nah, dengan nomor 7, adakah atasan, mentor, tokoh, selebriti atau teman yang bisa buat konsultasi itu beda ya, Pak? Beda sebenarnya. Satu teman kolega itu sesama guru yang Anda Teman kolega kenal. sesama Tapi guru. kadang-kadang orangnya lupa ditanya lagi. Karena yang kalau satu kan orang yang jago. Kalau ibu mau edit-edit sedikit, kata teman yang nomor lanjutannya itu di delete juga nggak apa-apa. Teman kolega guru. Kalau yang satu kan lebih ke atasan, tokoh, selebriti, teman yang Hmm. hebat. Kalau ini kan teman yang biasa yang dia kenal.
Oke. Sekali lagi tujuannya adalah membuat dia ingat yang lupa. Bahwa dia pernah punya teman yang bagus, dia pernah punya sesama guru yang bagus, dia pernah punya atasan yang bagus, dia pernah punya rekan kerja yang bagus yang bisa berbagi buat dia. Nah, untuk itu kita perlu agar teringat lagi. Oke, Bu, Pak. Ada lagi? Enggak. Terus Pak, lagi Pak. Eh, Template ini bisa dikurangin kan Pak? eh, Disesuaikan dengan itu Pak. kalau dianya udah jawab, mungkin boleh. Saya udah googling, udah lihat YouTube, udah ini. Oh, pertanyaan YouTube-nya nggak usah ditanya lagi. Tapi Kayak kalau belum dia sebut, ya tanya tetap. Sekali lagi ya, takutnya kalau dikurangi, nanti Anda lupa. Saya pengen Anda hafal dulu. Begitu Anda udah hafal, bakar itu, mau kurangi, mau atur, boleh. Pertanyaan saya udah hafal belum? Belum. Ya udah. Kalau udah hafal ntar boleh rubah ya. Iya. Ada lagi? Cukup? Pak. Nggak ada lagi yang mau nanya? Pak. Udah. Ibu Dwi sama Ibu Bella bisa dengar saya? Ibu Dwi. Ibu Bella. Oh, tadi ada orang yang Bella ya. Ibu Dwi. Ya, udah. Iya Pak. Sip, Ini ada. Udah nggak apa-apa, ada, yang penting Pak. bisa dengar. Bu Bella masih bisa dengar nggak? Saya mau Iya ngasih dengar saya Pak. Cuman si kecil nih rewel nih dari tadi nih Pak. Udah nggak apa-apa, yang penting bisa aja. Jadi nanti kalau nggak bisa ngomong, cukup kasih tangan aja atau lambai-lambai Iya, Pak. atau apa tuh kode-kode jempol atau apa. Ya Siap, Bu Pak. Bella yang hilang. Ya udah wis. Ya, saya akan share kepada Anda tentang Chat GPT. Oke, kita share screen. Jing 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 jing. Ya, kita masuk ke Chat GPT. Chat GPT. Nih, twing. Ya, chatgpt.com. Lihat ya chatgpt.com teman-teman. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Ya, oke kalau kelihatan. Nah, saya akan ngetik nih. Ya, nanti Anda masuk, Anda pakai Google Anda masukin. Sekarang kirim pesan ke ChatGPT. Yuk, kita ketik. Anda punya masalah apa? Siapa yang pengen ngomong? Punya masalah yang berat yang Anda pusing? Sudah bikin program kerja apa? Salah satu, yuk ngomong cepetan. Program kerja terkait apa Pak? Sekolah Pak atau terkait Bebas. Anda punya masalah lagi suruh mikirin program apa gitu di sekolah yang Anda pusing? pengembangan literasi numerasi Pak. Untuk kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7. Kendalanya apa? Numerasinya jelek Pak karena pemahaman awalnya tidak kuat. Kali bagi tambah kurangnya kurang pakem gitu loh Pak. Buatkan rencana program pembelajaran untuk siswa kelas 7 tentang Numerasi aja Pak. numerasi literasi. Gitu ya? Literasi numerasi dong? Iya. Ih, salah ketik. Numerasi aja dong. Lebih baik numerasi aja, literasi aja, Pak. Tentang numerasi. Soalnya berbeda. Ya, khususnya bagi siswa yang dasarnya kurang kuat. Tadi apa lagi kata Ibu? Kurang kuat Belum. Pak. Hah? Pemahaman awal ya sih sama aja sih Pak dengan dasar kurang Pemahaman kuat. awal tentang numerasi di kelas sebelumnya belum cukup Optimal Pak. Yes, belum matang. Boleh Pak. buatkan rencana program pembelajaran untuk program pembelajaran ini diberikan secara berdiferensiasi sesuai kapabilitas dan intelijensi yang beragam
dari siswa, khususnya siswa di daerah dan pedesaan di Kota Jambi. Udah. Untuk berapa lama ya? 2 jam pembelajaran. Selama 1 tahun sekolah. Tiap pertemuan. Seminggu berapa kali ketemu? 2 kali biasanya tuh. Dan 2 kali, Kak. bertemu seminggu 2 kali. Topik. Ini ya. Oke. Yuk kita lihat. Pikirin. Jeng 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 jeng. Nah, cukup nggak? Kita tadi ibu ya, distributor kapan? Tuh, saya udah kirim tuh. Nah ya, terus saya mau bikin. Itu yang saya ketik ada di chat di apa di WA ya. Terus buatkan materi ajar dan struktur ajar untuk pertemuan 1, 2, 3, dan 4 di bulan pertama. Susah ya bikinnya ya? Nah, salah ketik. Terus buatkan soal apa? Tugas dan tugas rumah keempat pertemuan.
Sudah. Materi mana ya? Stop share. Nah, cukup lah. Oke. Anda lihat tadi. Ya, jadi ketika ada beberapa kasus di mana nggak bisa bikin program segala macam, Anda udah belajar. Tadi namanya ChatGPT. Bermanfaat nggak? Bermanfaat. Bermanfaat, Pak. Bermanfaat aja apa bermanfaat banget? Banget. Bermanfaat Nah, banget buat kepepet. Jadi Anda mau minta bikin program apapun bisa. Jadi kalau tadi ada kasus di mana Pak dianya nggak punya atau dia nggak paham dan saya juga nggak ngerti, udah minta tolong ChatGPT bikinin aja. Waktunya lama loh dia kerja, 1 menit udah jadi. Betul? Ya, Betul. ChatGPT bukan untuk dibenci atau ditakuti, enggak. Dia membantu pembelajaran kok. Khususnya untuk kita. Dan kalau di daerah hampir bisa dipastikan siswa pada nggak ngerti makainya. Tapi buat guru itu wajib loh, karena membantu banget untuk bikin soal. Lanjutnya Anda tinggal modifikasi aja angka-angkanya. Ya, oke? Jadi kalau ditanya pertanyaan tadi, apakah Anda sudah udah pernah lihat di ChatGPT, udah ngerti sekarang cara pakainya ya? Oke, sebentar. Ini websitenya saya ketikin ya, chatgpt.com. Anda harus bisa semua ini. Data udah saya kirim ya. Oke ya, sip. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau enggak, kita lanjut ke materi kita yang tadi ya. Mana tadi? Hari 11 master. Modulnya udah master 2 ya. Sekarang kita, kalau nggak salah master 2. Ini bukan. Saya lupa nih. Nah, sekarang oke, kita masuk ke percakapan berbasis coaching hari ini ya. Ya, tadi kan sudah selesai ya. Ini H11 betul. Oke. So, ada bule di sini, yes? No? Ya, oke, kita masuk ke materi kita ya. Silakan. Tuing. Sudah. Sip. Peta peran pengajar praktik. Ya. Sesi kita sekarang pengajar praktik sebagai coach bagi calon guru penggerak. Peta perannya. Masih ingat ini teman-teman? Masih ingat nggak? Masih. Ya, good. Ini klik kanan, pointer option, pen. Oke, ya. Pengumuman kelulusan lolos seleksi tahap 1, seleksi tahap 2, simulasi pengajar dan wawancara, lalu lulus. Setelah itu lokakarya orientasi. Lalu kasih refleksi filosofis. Ini materi kita ya. Kemarin ya. Betul, hari 1, hari 2, betul kan? Betul. Isi guru penggerak, budaya positif. Lokakarya kedua, pembelajaran pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid, pembelajaran sosial emosional, peran pemimpin. Belajar coaching untuk supervisi akademik. Kapan ini? Modul 2.3. Kapan itu? Hari apa? Berapa hari yang lalu? Habis lokakarya ketiga. Udah belum? Sudah. Udah ya? Sudah, Pak. Udah belajar coaching dong kemarin? Sudah. Oh, belum. Maksudnya Kan teknik hari ini tuh, memfasilitasi. Pak. Tadi, Pak. Loh, katanya modul 23 udah. Itu waktu jadi CGP, Pak. Iya bener ya. Udah, ini lalu lanjut. Kemudian pengetahuan Jadi, praktek coaching, penggerak, Pak. bla bla BP, bla bla, Pak. selesai. Ya udah, ya masih ingat ini ya. Ini bulan keberapanya ada ketika praktek yang kemarin. Nanti Anda yang mendampingi mereka kan? Benar, Iya. Pak. Ya, nah proses dalam pendampingan individu ada proses mentoring dan coaching untuk calon guru penggerak agar dapat 1. Membantu CGP mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapinya. 2. Membantu CGP membuat rencana-rencana perbaikan diri dan praktek pembelajaran. 3. Membantu CGP mengidentifikasi dan mengapresiasi capaian sudah diraih. 4. Mengobservasi dan memberi umpan balik. 5. Melakukan refleksi bersama. Ya, ini semua bisa pakai teknik coaching, teman-teman. Walaupun membuat rencana-rencana ini bisa pakai ChatGPT. Ya. Nah, dalam melakukan ini semua ada teknik yang kita sebut percakapan berbasis coaching.
Apa itu percakapan berbasis coaching? Percakapan tapi alurnya nggak selengkap contekan. Jadi tadi ada yang nanya, boleh nggak dipotong-potong? Ya kalau pakai percakapan boleh. Karena Anda bukan lagi coaching, Anda lagi bercakap-cakap. Dan mayoritas sesi coaching Anda itu dalam bentuk percakapan. Jadi 80% nanti urusan Anda menggunakan teknik coaching dalam bentuk percakapan. Jadi boleh nggak dipotong-potong? Boleh. Karena lagi percakapan. Tapi kalau sesi coaching beneran nggak boleh. Kecuali Anda udah hafal. Cukup jelas ya? Nah, apa itu percakapan? Ada percakapan untuk perencanaan, percakapan untuk pemecahan masalah, percakapan untuk refleksi diri, percakapan untuk kalibrasi. Ya. Ntar dulu saya mau cek nama judul materinya dulu. Ini bener nggak sih buka filenya? Ya. Discard. Ini bener nggak nih? Sorry ya Bapak Ibu, saya takut salah file. Halaman 11. Oh iya, hari 11 ini saya salah buka file nih. Jadi saya matiin dulu ya. Sorry, untung aja saya ngecek. Final master 2. Nah, harusnya ini. Ya. Nah. Sip. Saya share lagi. Saya yang buka file yang salah tadi, teman-teman. Nah. Ya, percakapan berbasis coaching. Kita masuk lagi ya. Kelihatan nggak di layar? Kelihatan, Pak. Ya. Ya, jadi ada percakapan untuk perencanaan. Ini urutannya ternyata emang aslinya yang belum dirubah. Ya, jadi kemarin sudah ada pembicaraan bersama, perencanaan, refleksi diri, pemecahan masalah, baru kalibrasi. Ternyata halaman ini emang belum dirubah, jadi saya nggak salah. Alhamdulillah. Ya. Nah, dalam percakapan ini pertama Anda perencanaan dulu. Yang kedua, setelah jalan berapa lama programnya, Anda refleksi diri. Yang ketiga, kalau ada ketemu masalah, Anda melakukan percakapan untuk pencarian masalah. Yang keempat, Anda mengkalibrasi hasil programnya dibandingkan dengan target di awal. Ya, sekali lagi, ada percakapan untuk perencanaan. Yuk kita merencanakan program kerja. Rencana program kerja paling cepat pakai ChatGPT. Tapi ide-ide dasarnya ngobrol percakapan. Sudah, lalu jalan programnya. Kalau ada pemecahan masalah bisa pakai coaching untuk pemecahan masalah. Tapi kalau enggak, gunakanlah untuk refleksi diri. Ya, kemudian pemecahan masalah baru kalibrasi. Ini urutannya aja harus diberesin. Nah, ini yang benar. Ya. Jadi ada percakapan untuk perencanaan. Contohnya Anda mau buat program atau rencana kerja gitu ya 3-6 bulan ke depan. Ada percakapan untuk refleksi diri, review pelaksanaan inisiatif kecil untuk ngecek skill khusus Anda yang kurang. Ya, percakapan untuk pecahan masalah. Bila CGP mentok, CGP stres, CGP pusing, boleh Anda jadi mentor dan brainstorming ya bila GP-nya mentok ya. Lalu percakapan untuk kalibrasi. Ini program udah berjalan 2-5 bulan dibandingkan dengan target, gimana hasilnya? Jadi cukup jelas teman-teman? Ya, kita latihan bentar. Percakapan ada 4, apa aja? Ayo, unmute. Untuk Percakapan, perencanaan, refleksi kalibrasi, diri, refleksi diri, pemecahan masalah, Berarti Kalau kita bandingin hasil kerja program dibandingin dengan output atau target, itu namanya apa? kalibrasi. Kalibrasi. Kalau kita mau bandingin kemampuan kita yang kurang apa, itu yang mana? refleksi. Refleksi diri. Refleksi itu ada 2 metode ya Bapak Ibu. Yang satu berbasis coaching, yang satu apa? Percakapan. Bukan. Yang satu berbasis coaching, yang satu ke tukang pijat. Itu 2 jenis refleksi. aku lah bikin Kocak apa? panah 2. Betul kan? Anda mau yang mana? Iya. Yang ketiga, kalau mau bingung mau bikin program apa, namanya apa? Perencanaan. Kalau apa lagi kesel aja sama kepala sekolah nih, kayaknya rese bener tuh orang, nggak beres-beres nih, ngasih approval segala macam. Kita harus pakai mana? Pecahan masalah. Pemecahan masalah. Kalau istrinya lagi bete lalu ambil piring dibanting-banting, namanya pemecahan piring. Pemecahan juga kan dibanting-banting. Iya. Cukup ya. Sip, kita lanjut lagi. Good. Udah hafal tuh.
Ya. Nah, kita masuk lagi ke materi kita. Setelah kita paham pemecahan, ya tips. Ya, saat melakukan percakapan coaching, Anda harus selalu siapkan diri Anda presence. Ingat ya, presence, hadir sepenuhnya. Apa tuh? Pikiran, badan, perasaan ada di satu tempat. Ya, jangan pecah-pecah, karena kalau pecah-pecah nggak enak. Lalu mulailah dengan menetapkan niat, yaitu apa kita ingin mendengarkan, ingin mendampingi, ingin menjadi teman berpikir. Jangan membuat janji temu. Kalau Anda lagi sibuk, jangan ketemuin. Jangan. Ya, lanjut. Ya, percakapan untuk perencanaan. Kapan melakukannya? Sebelum memulai pendampingan kepada coach. Itu kita lakukan. Ya. Nah, pendampingan bersifat suatu pengembangan jangka pendek 3-6 bulan. Rencanakan bersama apa yang dikembangkan coach. Percakapan untuk perencanaan juga dilakukan sebelum coach memulai atau terlibat dalam suatu kegiatan atau melakukan suatu tugas. Rencanakan apa yang akan dilakukan dalam kegiatan tugas tersebut. Tuh, gampang kok. Gimana caranya? 1, tujuan. Ingat ya, kita ada tirta ya. Tujuan, identifikasi, rencana, tanggung jawab. Tirta. Betul ya? Iya. Nah, tanyakan tujuan perencanaan. Apa yang ingin dicapai kegiatan pengembangan ini? Ya, saya mau bikin ini. Oke. Ya, ingat dicontekan apa aja yang ditanya? Apa indikatornya? Apa ukurannya? Ada ya? Tahu dari mana Anda bahwa ini tercapai? Gitu-gitulah. Ya. Lalu tentukan ukuran keberhasilan program. Apa ukurannya bahwa ini berhasil? Pastikan ukurannya terukur. Ada yang namanya SMART. Spesifik ukurannya. Bisa diukur, measurable, attainable, bisa dicapai dalam waktu itu. Result oriented, dan time bound. Ada waktunya. 3 bulan, 6 bulan. Nah, identifikasi hal-hal yang harus disiapkan atau dikembangkan. Apa aja yang harus disiapkan? Apa yang perlu dikembangkan agar bisa mencapai tujuan? Nah, ini kata-kata aneh nih. Kalau apa yang harus disiapkan, saya paham. Tapi apa yang perlu dikembangkan agar bisa mencapai tujuan, ada yang ngerti nggak maksudnya apa? Hah? Ayo. Ada yang ngerti nggak tuh pertanyaan? Apa yang perlu dikembangkan agar bisa mencapai tujuan? Mindsetnya mungkin Pak. Ibu nebak-nebak atau itu bahasa sehari-hari? Kalau nebak-nebak berarti kata-katanya salah ya. Karena berarti multi tafsir. Beda orang, beda penafsiran. Betul apa enggak? Bagusnya kata-katanya apa? Perencanaan yang perlu dikembangkan, Pak. Apa aja sih faktor-faktor yang kita harus... Kan tadi apa saja harus disiapkan. Oke. Ini apa aja faktor-faktor yang membuat rencana ideal bisa terjadi. Ini. Nah, faktor-faktor itu udah siap belum? Harusnya pertanyaan dirubah jadi 2. Betul nggak? Ingat nggak di pertanyaan contekan? Pertanyaan yang buat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap situasi ideal. Ada kan? Iya. Lihat Ada contekan. Pak. Nomor 8. Tuh ada nyontek. Ya. Sudah. Ya kasihan banget Budu itu. Lagi diajak ngobrol. Nggak fokus dia. Udah lanjut. Ya, sementara Bu Novita sukanya dari bawah net ke atas. Ya. Atas net ke bawah. Oh nggak jadi deh. Waduh, dia mau jadi jagoan nih. Mau terbang. Udah lanjut ya. Oke, identifikasi hal yang sudah ada bisa membantu keberhasilan, identifikasi dukungan yang diperlukan. Ini juga apa yang udah ada yang bisa membantu keberhasilan ini nih. Apa dukungan yang diperlukan? Ah, ini pertanyaan udah ada di kita punya. Anda tinggal pakai ini aja. Tanggung jawab. Kapan akan melakukan sesi untuk refleksi atau kalibrasi? Pertanyaan ini semua harus ada ya. Kecuali yang nomor 2 itu bisa dirubah dikit. Faktor-faktor apa yang kita perlu siapkan agar mencapai situasi ideal? Ganti kayak gitu ya. Paham ya teman-teman? Nah, lalu ya selanjutnya tips. Di tahap perencanaan tidak perlu menggali secara detail ya. Kenapa teman-teman? Karena orang juga belum ngerjain, belum kebayang. Nanti begitu udah ngerjain bisa aja berubah. Setuju teman-teman? Setuju. Iya, jadi nggak usah lah terlalu detail. Dan saat mau percakapan, ya jangan meminta coach mengisi form. Tapi dapatkan jawaban melalui percakapan. Nanya, dia jawab, kita catat. Dia nanya, dia jawab, kita catat.
ya. Jadi nggak usah detail karena kalau detail ntar aja pas coaching. Tapi ini kan percakapan. Yang kedua, ya udah jangan suruh dia ngisi form. Kalau ngisi form ntar yang ada dia stop mikir. Padahal kita nggak mau. Ingat pada saat sesi coaching atau percakapan berbasis coaching, yang capek itu kliennya, coachingnya. Karena dia mikir, kita mah cuma nanya doang. Oke, selanjutnya adalah percakapan untuk refleksi. Ini gambarnya menceritakan tentang apa? Tentang pemandangan Menyendiri di pemandangan di danau ya Pak, Bukan, di tentang pagi ini. hari. Refleksi, Pak. Cerminan apa Cermin, bukit-bukit. air. Ya, Refleksi itu Pohon-pohon. cerminan. Cerminan air. ya betul. Cermin. Refleksi itu cermin. Ya, makanya yang atas tuh kelihatan di cermin. Ya. Apa itu cermin? Kita mau lihat. Kadang-kadang orang itu matanya bisa ngeliat kesalahan orang, tapi dirinya ada yang salah, dia nggak bisa lihat. Kenapa? Blind spot. Ya, contoh dia nggak bisa lihat belakang badan dia kan, punggung dia nggak kelihatan. Mungkin sisi belakang dia nggak kelihatan, mungkin tertutup. Kalau dia nggak angkat tangannya, dia nggak tahu di bawah tangannya deket keteknya ada apa. Nah, tugas itu ada di kita sebagai coach. Nah, refleksi kapan kita lakukan setelah ada aktivitas yang dilakukan oleh coach. Setelah mengikuti satu aktivitas, setelah menyelesaikan suatu tugas. Dan saat itu coach pengen direfleksi, dirinya pengen tahu salahnya di mana, apa yang harus diperbaiki. Nah, tapi kata kuncinya adalah setelah. Jadi harus ada yang dikerjain dulu, baru kita bisa mencerminkan. Nah, saya mau bahas sedikit satu topik yang penting buat Anda pahami. Pernah dengar kata pemberdayaan? Nah, Apa itu pemberdayaan? membuat dari yang tidak berdaya menjadi berdaya. Apa itu berdaya? Punya kekuatan. Kekuatan sendiri. Apa itu kekuatan? Buat para guru. Kemampuan. Yang ada dari dalam diri. Begitu dengar kata pemberdayaan, kebanyakan orang terima kata-kata itu tapi bingung definisinya. Kalaupun pakai definisinya nggak jelas gitu. Setuju apa nggak setuju? Tuh, ingatnya Menteri Pemberdayaan Perempuan, Pak. Perempuan. Apa itu pemberdayaan? Perempuan. Itu bahasa dari empower. Power. Masyarakat desa. buat sesuatu lebih berguna mungkin Pak. Ibu perhatikan kata-kata ibu. Ditutupi dengan kata mungkin. Artinya ibu sendiri nggak yakin. Kebiasaan sih Pak. Kebiasaan buruk itu Pak. Oh, jadi ibu buruk? Kebiasaannya. Menggunakan Orangnya mah kata mungkin itu cantik. kebiasaannya yang buruk. Bukan orangnya ya? Orangnya mah cantik Pak. Oh, yakin, pede banget. Ih. Kutunggu jandamu ya. Oke, lanjut. Ya. Gini. Coba saya pakai bahasa yang sedikit berbeda ya. Pemberdayaan awalnya dari kata daya. Untuk menjelaskannya, nanti tiru ya cerita saya ini, tiru ya. Untuk menjelaskannya itu mengacu ke konsep PLN alias listrik di rumah. Kalau daya listriknya cuma 450 watt, mesin cuci sama pompa listrik, pompa air bisa hidup nggak? Enggak. Paling cuma ada TV, lemari es kecil, betul kan? Lampu, basic aja. Begitu dayanya dinaikkan, kapasitasnya naik. Mendadak sekarang udah bisa pakai pompa listrik. Bahkan AC yang kecil yang setengah PK bisa tuh. Asal yang lain nggak jangan nyala. Kalau nyala semua bisa turun juga. Begitu dayanya 2200 watt, waduh udah bisa macam-macam termasuk alat las. Betul nggak? betul. So, apa pemberdayaan? Pemberdayaan adalah menaikkan kapasitas seseorang di mana dia punya kemampuan baru atau tools alat-alat baru yang bisa dia pakai untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau dia cuma punya palu, semua kayak paku, bawahnya digetok, marah-marah aja dia. Dia nggak ngeh bahwa ternyata ada pahat, ada gergaji, ada cungkil, ada alat-alat macam-macam. Tapi dia cuma punya palu, jadi cuma bisa getok doang. Bawahnya marah-marah aja. Pokoknya saya nggak mau tahu ya, pokoknya. Cuma bisa telunjuk sakti aja udah. Pokoknya. Tapi begitu dia udah tahu, oh ternyata bisa di coaching, di mentoring, di counseling, ya, oh di training, oh bisa di empower dengan cara
suruh belajar, ya self study atau belajar mandiri dan segala macam. Ada chat GPT bahkan yang begitu powerfulnya, begitu TOP BGT membuat tugas yang harusnya dikerjakan dalam 2 minggu, sekarang selesai dalam waktu 1 minggu. Selama ini kan mau bikin ide yang saya ketik tadi susah ya, Bu? Tuh, yang guru matematika Iya. seneng nggak saya bikinin contoh tadi? Hah? 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 Ya, Pak. Makanya kalau saya tawarin, cepat-cepat ngajuin diri. Untung Anda. Ya, oke. Makasih, Bapak. Saya lanjut lagi ya. Jadi empowerment itu apa, teman-teman? Pemberdayaan. Berdaya. Kau boleh kata-kata pemberdayaan. Menaikkan Menaikkan kapasitas. kapasitas Seseorang. Dengan cara? Dengan cara Training, mentoring, coaching. Dengan cara membuat dia punya kemampuan baru. Oh. Kalau alat-alatnya atau kemampuannya itu aja, berarti orangnya telah terberdayakan belum? Enggak, Belum. tidak. Kalau dia punya alat kemampuan baru, ya dia sekarang udah bisa coaching segala macam. Alat di sini alat dalam mengajar, proses pembelajarannya berubah, metode mengajarnya berubah. Dia udah punya kemampuan baru, berarti sudah terjadi pemberdayaan. Jelas pemberdayaan itu apa? Kalau kayak gini, kira-kira orang mudah ngerti nggak? Oke, Pak. Ya, jelaskan dengan konteks listrik karena bicara daya, kata kuncinya daya. Pemberdayaan, kata kuncinya daya kok. Udah ngomongin daya aja, listrik. Clear? Nah, rencana pengembangan diri, refleksi itu buat pemberdayaan dalam konteks kemampuan dia nambah apa enggak. Kalau kemampuan dia nggak nambah, berarti nggak berdaya dia. Selama ini buang-buang waktu, jalan di tempat. Nah, saya mau nanya sekarang. Sebelum Anda ikut program PP ini, setelah Anda lurus TGP sampai sekarang, Anda ada pakai ilmu baru atau gitu-gitu aja? Menerapkan ilmu baru. Anda punya kemampuan baru atau ternyata kemampuan barunya Anda nggak bisa jalankan? Belum menguasai. Anda cuma tahu aja atau Anda bisa menerapkan kemampuan baru itu? Bisa menerapkan kemampuan baru itu ketika selesai. Kalau bisa pendidikan menerapkan, gitu. berarti Anda sudah punya kemampuan baru. Kalau belum bisa menerapkan, berarti Anda cuma belajar teori doang. Anda tidak terberdaya. Ibarat kata, itu mobilnya, mobil listrik. Ya, mobilnya ada, tapi nggak bisa jalan. Kenapa? Dayanya 0, belum dicas. Tidak terberdaya. Jadi nggak bisa dipakai tuh. Udah belajar sih ada, Pak. Udah belajar. Mobilnya ada depan rumah tuh. Lu pakai jalan nggak? Nggak bisa, Bos. Kenapa nggak ada listriknya? Nggak diberdayakan. Clear ya? Sip. Nah, refleksi larinya ke sana ya, teman-teman. Ya. Ya, kita lanjut lagi. Jadi ketika Anda bicara refleksi, larinya ke sana. Ya. Wing. Nah, percakapan untuk refleksi. Apa yang ingin dibahas? Tujuan ya, tujuan dulu. Apa yang ingin dibahas di percakapan hari ini? Apa yang Anda ingin capai di percakapan ini? Ya. Tujuannya menentukan percakapan yang dibahas oleh coach. Saat coach ingin melakukan percakapan refleksi, pastikan untuk bangun suasana tenang sehingga ada ruang percakapan yang aman dan nyaman bagi coach. Jangan sampai ruangannya itu nggak enak buat dia. Sorry, suara azan, suara orang ngaji kedengeran nggak di belakang saya? Halo? Enggak, Pak. Oh, enggak, Pak. Suara saya putus-putus tadi ya? Suara saya putus-putus. Lancar, Pak. Lancar, oke. Kasih tahu kalau putus-putus. Enggak, Pak. Oke, kalau iya saya tutup pintunya biar suara azan nggak masuk. Udah lanjut. Setelah tujuan, identifikasi dan rencana aksi. Ini mulai dengan menanyakan apa yang didapat atau dirasakan dari event, kegiatan, situasi yang direfleksikan. Tanyakan, inspirasi apa yang timbul dari pengalaman dan perasaan tersebut. Tanyakan, apa yang sekarang jadi Anda ketahui, jadi dipahami, jadi disadari oleh kamu. Tanyakan, dari pembelajaran tadi, kesadaran itu tadi yang di atas, apa yang akan dilakukan ke depannya. Setelah kamu bisa itu, sekarang mau ngapain kamu?
Ya, udah. Lalu tanggung jawab apa yang kamu dapatkan di percakapan ini. Oke, selanjutnya kamu mau gimana? Gitu. Ini skrip aja tinggal dibaca. Ya, sebenarnya barangnya sama aja sama coaching, cuma yang diambil bagian mana. Ini asumsinya kalau orang-orangnya nggak punya skrip buat dibaca. Tapi kalau ada udah punya contekan mah nggak perlu ginian lagi. Yang penting paham tujuannya aja. Nah, sekarang pemecahan masalah. Percakapan untuk pemecahan masalah itu sama persis dengan coaching yang biasa Anda lakukan. Kapan dia butuh ini? Ketika coaching kontak kita karena ia menghadapi masalah, merasa buntu, merasa tidak jelas, merasa tidak berdaya, merasa tidak mampu. Saat coaching mengalami krisis, saat coaching membutuhkan bantuan dari luar. Nah, kita masuk situ. Gimana lakukannya? Tujuan, tanyakan. Apa yang dibahas di percakapan hari ini? Apa yang dicapai percakapan hari ini? Ya samalah. Pastikan saat ini Anda jaga sikap, terbuka, netral, dan penuh rasa ingin tahu. Tapi ini udah ada di skrip, pakai skrip kita aja. Identifikasi, ajak coaching gambarkan masalahnya dulu, baru beri nilai 1-10, kamu di mana mas situasinya. Lalu apa yang akan dicapainya jika masalah hilang, posisi 10. Seperti apa situasi, kondisi, keadaannya bila nilai 10 itu. Udah ada belum di skrip ini? Sudah. Sudah, Pak. Ini sama dengan yang skrip, Pak. Wah, hebat ya Anda ya. Sudah Keren. lengkap. Ajak coaching melihat apa faktor-faktor yang bisa membuat masalah hilang mencapai posisi 10. Mana yang prioritas? Urutkan. Dan seperti apa mekanismenya yang menyebabkan itu terjadi. Udah ada belum? Sudah ada lengkap, Pak, semua. Nah, yang belum mekanismenya yang menyebabkan itu terjadi itu belum. Ya, agar pemecahan masalah. Tapi nggak usah ditanya juga mereka udah ngerti. Rencana aksi. Lalu ajak dia memikirkan apakah memiliki ide untuk mengatasinya. Pasti nggak punya idenya. Tapi kalau kita ingatkan dengan tanya ada temen nggak, ada keluarga nggak, googling, chat GPT, mendadak idenya ada. Pertanyaannya, karena ini percakapan, bisa nggak pakai HP buka chat GPT? Ya, semuanya pegang HP-nya. Ketik chat GPT, chatgpt.com. chatgpt.com. .com. Udah? Buka HP-nya, buka Google Chrome atau Google-nya itu yang di tengah-tengah, ketik chatgpt.com. Kalau buka kan awal-awal ada tuh Google tuh. Browser. Udah ya? Ini yang ada Google nih. Nggak kelihatan ya? Ya, ada ya. Yang di awal-awal tuh di tengah kan Google. Yang ada huruf G-nya. Ketik chatgpt.com. Udah. Keluar nggak chat GPT-nya? Nah, Keluar, Pak. udah, sekarang tinggal ketik aja masalahnya. Contoh, ya, ketik deh bagaimana caranya saya sebagai guru bisa membuat senang suami saya di rumah. Dah. Berikan ide-idenya untuk diterapkan selama 3 bulan. Coba ketik. Nanti idenya aneh-aneh. Ya, masakan buat dia. Ini dan ini. Bagaimana cara saya sebagai guru yang mengikuti program guru penggerak yang sangat sibuk bisa membuat bahagia suami di rumah. Ketik itu. Tuliskan idenya dan rencana kerja untuk 3 bulan ke depan. Keluar tuh. Apa maksudnya Pak Ibun? Ya kalau nggak punya ide, cari aja di ChatGPT. Cepet itu. Nggak nyampe 1 menit idenya keluar kok. Setuju nggak? Setuju. Lalu tanya, ini ChatGPT udah bikin gini, apa pendapat kamu nih yang di HP ini yang udah saya ketik nih? Apa pendapat kamu? Wah, bagus tuh Pak. Oke. Ya, kalau dia udah oke, ya wis. Clear? Nah, coach boleh brainstorming kok kalau lagi percakapan. Jadi kita boleh mikirin. Nah, sebelum percakapan berakhir, ajak coach menyimpulkan apa yang didapatnya. Ya udah tanya kesimpulannya, apa yang kamu dapat hari ini? Udah ada belum itu di... Ya, ada yang mau nanya? Oke. Udah belum ini apa yang kamu dapat, kesimpulan kamu apa yang kamu dapat hari ini udah ada belum dari di contekan pertanyaan? Ada. Makanya contekan harus dihafalin ya. Udah ada semua. Ya. Lalu kalibrasi. Kalibrasi itu di 3 bulan kita melihat kemajuan perkembangan dirinya dibandingkan dengan kinerja atau standar kriteria. Saat dia perlu melakukan penyesuaian ulang atas rencana terhadap standar atau kriteria tersebut. Udah. Target dia, hasil dia.
tanya tujuan apa yang ingin dicapai sebenarnya ini, apa yang ingin dicapai dari percakapan ini. Udah ada di skrip. Saat coaching melakukan percakapan kalibrasi, pastikan kita dalam keadaan mental positif, siap untuk berpikir bersama, mampu hadir sepenuhnya. Karena kita ngomongin kelemahan orang, kekurangan orang, bisa tersinggung kalau enggak. Pastikan intensi kita benar, kita ingin terkoneksi alias sama dia kita pengen nyambung, bukan mengoreksi. Ya, connect bukan korek. Ya, ingin memahami bukan memberi tahu, bukan ngasih tahu, bukan sok tahu, bukan jadi guru. Kita mau jadi teman yang pengen mengerti. Karena kamu ada untuk dimengerti, karena aku hadir untuk dirimu. Ya, mulai dengan minta coaching menilai apa hal-hal yang sudah bagus. Lanjutkan dengan nilai, suruh dia nilai sendiri area yang menurut dia dapat dikembangkan lagi. Berarti kemampuannya apa? Sampaikan sudut pandang kita sebagai pengamat. Lalu tanggung jawab, tanyakan kesimpulan dan apa yang akan dilakukan secara berbeda di kemudian hari. Nah, di sini nih kata-kata ini perlu ada pakai. Kalau kamu dikasih tugas yang sama lagi setelah kamu tahu ini semua, apa yang akan kamu lakukan berbeda dari yang sekarang? Yuk semua ngomong, apa yang akan kamu lakukan berbeda dari yang sekarang? 1, 2, 3. Apa yang akan kamu lakukan berbeda dari sekarang? Kalau kamu dikasih kesempatan untuk memulai hidup lagi, apa yang akan kamu lakukan berbeda dari sekarang? Saya akan menikahi pria yang berbeda. Ngeri. Wah, langsung minum Bu Noverna. Wah, jangan-jangan itu salah satu yang jadi target dia itu. Saya Pak Ibun, saya juga sebel dengar si Pak Ibun tuh. Dah, ya. Lanjut ya. Nah, habis ini kita akan latihan. Bapak Ibu akan dipasangkan masuk ke breakout room. Ya, di dalam board lakukan salah satu 4 percakapan coaching. Siapa yang jadi coach, siapa yang jadi coach, siapa yang jadi coach. Siapa yang jadi coach 1, siapa yang jadi coach 2. Jadi saya coach, kamu coach. Ntar gantian. Ya. Lalu bicara coach mau bahas soal apa. Nah, temanya itu adalah apa yang sudah Anda lakukan selama program CGP. PP. Ya, lalu apa yang sudah baik, apa yang belum baik. Lalu bertukar peran. Ya. Lalu pertanyaannya apa Pak? Pertama rencana dulu. Rencana kita agar nanti kalau udah ditugaskan, udah dapat anak buah, apa yang Anda lakukan? Berbeda dari waktu Anda masa lalu, Anda masih jadi GP, lalu PP Anda begitu. Anda nggak mau kayak PP Anda yang lama. Apa yang nyebelin dari PP yang lama? Ayo teman-teman. Gak ada yang berani ngomong. Anda waktu di coaching oleh PP yang lama, Anda merasa dapat solusi atau lebih enak yang di coaching tadi? Tidak merasa Lebih enak yang tadi, Pak. Padahal baru sekali belajar ya. Ternyata belajar coaching mudah ya. Mudah nggak? Iya, Pak. Udah kan ada contekannya, Pak. Mau ada contekan mau apa enggak, itu kan cuma metode pembelajaran. Yang penting ternyata coaching itu mudah. Jadi sesuatu itu sulit karena cara ngajarnya sulit. Yang salah bukan murid, yang salah guru. Karena dia nggak bisa mendesain pembelajaran dengan baik. Ya, kalau murid yang mau belajar harusnya gampang. Nah, lalu latihan untuk kalibrasi. Kali salah membuka dulu, ya. Misalnya kita akan mengembangkan kompetensi Bapak Ibu yang sudah dibuat ya dalam 15 menit ke depan. Lalu bagaimana Bapak Ibu nilai diri sendiri, pencapaian Bapak Ibu. Dengarkan, tangkap kunci dan perdalam dan satu pertanyaan jika perlu. Pertanyaan 2, bagaimana yang dirasakan sudah bagus? Ya, dapat lagi perdalam. Bagaimana dirasakan masih perlu dikembangkan? Dengarkan, tangkap kunci, perdalam lagi. Pertanyaan 4, ya catatan sesuai PP, lalu tangkapi sesuai jawaban dari CGP. Saya melihat kamu udah bagus di sini, ya, tapi kamu perlu ditingkatkan yang di sini. Lalu pertanyaan 5, apa yang kamu pelajari dari percakapan ini? Nah, nanti yang ini dibaca aja Bapak Ibu pas latihannya. Kalau nggak punya screenshot ya. Nanti latihannya ini aja. Jadi pas latihan 15 menit itu latihannya baca ini doang. Oke? Udah. Siapa? Perencanaan, ini pertanyaannya. Capaian apa yang ingin dikembangkan dalam 3 bulan ke depan? Apa ukurannya buat capaian tersebut sudah tercapai? Apa saja dirasakan perlu dikembangkan dalam 3 bulan ini? Perlu dukungan dari siapa aja, dukungan seperti apa? Udah percakapannya cuma nanya ini doang. Nggak ribet kan? Ya, biasa ya berdua-berdua. Nah, semua 4 tadi
perencanaan, kalibrasi, dan refleksi itu harus dilatih. Kalau pemecahan masalah itu perlu tapi terakhir. Karena dari tadi pagi Anda latihannya pemecahan masalah semua. Setuju nggak? Setuju. Ya. Nanti kalau ada yang bertiga itu besok. Ya, 1 coach, 2 coach, 3 observer atau pengamat. Itu besok aja, nggak usah sekarang. Ya, sekarang kita akan bagi kelompok. Jadi ada ini orang-orangnya. Ya, taruh dulu. Ya, terus ini udah hari ke 12. Yeay. Ya. Saya mau bahas yang lain dulu. Ya, tentang timetable. Jadi hari ini Anda akan latihan sama saya kan sampai dengan jam 15. Ya. Begitu 15 selesai, tadi mulainya kan jam 2. Betul nggak? Nah, jam 15 kan sekarang, ini udah jam 15 nih. Ya, betul, Pak. Ya, Anda habis ini break. Setelah break kita masuk lagi latihan percakapan. Latihan percakapan yang tadi. Ya, latihan percakapan selesai. Selanjutnya Anda ngapain? Istirahat lah. Ya enggak? Nih, pesertanya hafalin dulu. Pak Satria sama Bu Amel, 8C1. Hafalin. Izin, Pak. Ya, bentar. Tuh ada yang sakit tuh. Ya. Suara azannya kedengeran sekarang ya? Kedengeran, Pak? Iya. Sebentar, selesai. Saya kirim di grup WA. Nah, kalau nggak jelas di grup WA ada. Itu dulu lah. Ya, pintu itu kebuka. Ya udahlah. Oke. Ya, sudah kedengeran tadi? Halo? Ya, Pak. Halo? Coba suara ngomong. Iya, Pak. Oh iya, sip. Ya, sudah. Jadi, ini latihannya udah ada ya nama-namanya. Nah, yang Anda perlu punya itu adalah tadi contekan-contekannya. Ada yang perlu screenshot nggak? Yang ini mungkin. Ya. Yang mana yang dipakai, Pak? Semuanya, kan latihan 4. Iya, Pak. Bentar, pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan, Pak. Ya, udah hilang. Ih, Bapak. Ya, udah nggak ada. Wah, Bapak. Ya, gimana dong? Anda mau screenshot atau mau dikirimin teksnya? Kirim ke WA aja, Pak. Ya. Bapak the best. Best banget, Pak. Bapak. Apa Bapak? Bapak manusia ya, Pak? Gitu aja langsung. Pak Suryadi ada, Pak Suryadi. Oh, kalibrasi udah ya? Iya. Ada nggak tuh di grup? Barusan keluar. Sudah, Pak. Bentar, saya tebelin. Oke. Tuh. Kan hurufnya tebal jadi enak. Yang kedua habis kalibrasi apa? Siap-siap presentasi. Urutannya perencanaan dulu ya, Pak ya. Perencanaan dulu. Pak, bebas. Bebas Urutannya ya, Pak, ya. bebas karena kita latihannya kan ada 4, tapi urutannya bebas. Boleh perencanaan, Pak. Pak Suryadi. Ya, Izin, latihannya Pak. bebas. Apa? Izin, Pak. Ini Pak mau tanya perihal kan nanti kan kita latihan tuh Pak
Kalau seumpama nih kami tidak menggunakan fitur kelas yang ada di Zoom ini gitu Pak, mau larinya ke Gimik atau mungkin nanti kamu mau video call aja gitu kan, bisa Pak? Saat ini belum boleh. Sampai dengan jam Harus 4. Gimik berarti. Enggak, kalau sampai jam 4 harus pakai Zoom karena direkam Zoom-nya. Kalau Anda nggak ada di Zoom dianggap ngilang. Pilih mana? Nggak apa-apa, nggak ada di Zoom. Paling tadi bilangin Anda nggak hadir waktu acara. Kemana? Anda ngilang. Buktinya di Zoom nggak ada. Mau gitu? Artinya terbacanya itu Pak ya Pak, aktivitas kita berapa lama di Zoom itu Pak ya? Iya. Oh, terima kasih. Jadi Anda biar Zoom itu sampai jam 4. Selanjutnya kalau mau lanjut boleh di luar Zoom. Tapi sampai jam 4 pakai Zoom ya. Maksudnya di Zoom nggak dikeluarin, tapi kamu video call gitu Pak. Boleh, boleh. Di Zoom-nya nggak dikeluarin boleh. Enggak Pak. Yang penting Zoom-nya masih ada ya. Kalau dicek agak teraneh. ini Pak. Suaranya Ya, kan? Agak susah nih Pak. Ya saya ngerti. Cuma kan saya harus jaga agar Anda nggak dijelekin. Ya. Jadi tetap Zoom-nya ada ya, tapi Anda pakai yang tadi, yang apa? Apa tuh namanya? Video call gitu Pak. Video call. Nah, ya, gini WA call itu buat suara ya. Ya, WA call pakai WA call bukan pakai video call. Video call-nya pakai Zoom, suaranya pakai WA. Video call Pak bisa ada dia. Oh. Ya, maksudnya langsung record aja Pak di video call, nanti kan video call yang WA-nya sih yang diupload gitu Pak. Boleh. Makasih Pak. Ya, tar dulu, kebaca nggak tuh di ini? Ada Pak. Ya, latihan perencanaan. Kebaca Pak. Ya, tar dulu. Oke. Perencanaan, kalibrasi udah. Terus Pemecahan masalah sama refleksi belum Pak? pemecahan masalah udah ada skripnya tuh di Anda. Refleksi. Pemecahan masalah yang ada di coaching pertama tadi. Iya, yang pagi-pagi itu kan pemecahan masalah. Nah, kalau pemecahan masalah nggak usah ditanya lah, itu mah pakai yang udah Anda punya di kepean, di contekan. Nah, ya. Sebenarnya refleksi sama kalibrasi pertanyaannya sama ya. Perencanaan atau pemecahan masalah mirip. Oke kawan? Nah, saya omongin sekali lagi. Refleksi dan kalibrasi pertanyaannya sama. Bedanya kalibrasi nanya kerjaan, kalau refleksi nanya tentang pengembangan diri. Jelas? Perencanaan dan pemecahan masalah mirip. Anda nggak usah latihan pemecahan masalah. Anda latihannya cukup perencanaan, refleksi, dan kalibrasi. Ya? Ada yang mau ditanya? Pak, maaf Pak. Tanya Pak. Boleh. Yang Bapak kirim tadi kan ada panduannya tuh Pak. Di sini katanya salah satu saja Pak yang dicobakan gitu, yang latihannya untuk latihannya Ya itu kan satu nggak aja. ada kan seorang satu-satu. Seorang berarti satu-satu. nanti Gantian satu topiknya yang nggak boleh sama. perencanaan, satunya
Ya, refleksi gitu misalnya Pak ya. ya. Oh ya. Oke Pak. Nah, baca lagi tuh di grup. Ya, biar enak saya kirim ulang ya, biar biar berurutan ya. Nah, mana tadi yang refleksi? Percakapan kalibrasi. Satu lagi. Rencana. Oke. Ini refleksi kalibrasi udah ada kok. Nah, saya salah nih. Kalau gitu, sebentar saya ngedit dulu. Saya salah nih. Nah, kalau ini dulu ya, saya edit dulu biar enak. Nomor. Ini nyarinya nggak bingung. Oke. Oh, ya, jadi ada 1, 2, 3. Udah ada nomornya enak kan? Nah, sekarang saya kirimkan lagi. Ya, coba instruktur Ubun. Oke, nomor 1 mana? Kok masih gini sih? Nomor Buatkan 1. perencanaan. Ntar dulu. Jangan ada yang ngirim-ngirim ya. Instruktur Ubun. Tentang perencanaan. Astagfirullahaladzim, mati HP. Sama untuk maka ada instruktur Ubun. Terus yang ketiganya adalah mana yang kalibrasi? Mhm.
Dah, udah ada belum sekarang di WA? Udah, Pak. Satu, dua, tiga, Pak. Udah urut kan? Udah. Nah, latihannya 1, 2, 3 ini aja. Tanyanya ada di situ. Gampang kan? Tinggal nanya doang. Nah, sekarang masuk ke kelas masing-masing. Ingat nggak kelasnya yang mana? Ingat Pak, 8C6 saya. Oh, masuk kelasnya tuh ada di grup WA kan ada tuh. Latihan 2. Ya, silakan masuk ke kelas masing-masing. Pak, Pak, Ya, saya izin dulu lihat anak saya muntah banyak nian, Pak. ya, Nah, bentar ya, Pak ya. ya. Udah latihan kok, udah gampang. Udah, pergilah, pergilah. Ya, yang tadi anaknya muntah bisa ganti ganti temen. Kan tadi ada yang satu mau pulang, yang mau pulang kan nggak ada temen. Yang anak muntah juga nggak ada temen. Nah, biar dia latihan berdua aja nanti tuh. Bu Eka sama Bu siapa barusan. Selebihnya jadi bisa tukar orang ya, bisa tukar temen ya. Silakan masuk ke ruangan. Silakan masuk ke ruangan. Ayo Bu Ari. Bu Ari sama siapa? Bu Ari sama Bu Eka. Bu Ermalasari dengan Dengan Bu Dwi, Bu Pak, Dwi yang Alia. anaknya muntah tadi. 8C4. Oke, harusnya saya pakai lampu tadi. Oke.